terakhir ini, ya, kita akan mendengarkan sharing dari sosok yang sangat luar biasa. Saya kenal betul sama beliau. Beliau jauh-jauh dari kota Makassar. Oke. Latar belakang beliau adalah seorang sarjana teknik sipil dan beliau juga mantan karyawan. Prestasi beliau di bisnis ini adalah beliau menerima trip ke 3 benua, ya, benua Asia, Eropa, dan Australia. Dan beliau juga salah satu penerima cash reward 20.000 US dollar. Oke, Bapak Ibu. Sebelum kita dengarkan sharing dari beliau, mari kita lihat cuplikan video profil berikut. Oke, Bapak Ibu, mari kita sambut Godline Indonesia, Bapak Suwardi. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya ucapkan terima kasih kepada Nadif ya untuk memberi kesempatan pada kali ini. Nah, halo, apa kabar Indonesia? Oke, dari hari ini pada sore hari ini saya live dari rumah, tepatnya di Kota Makassar, Bapak Ibu. Dan ini kebetulan karena COVID-19, jadi kita bertemunya di layar laptop atau mungkin di layar handphone Anda masing-masing. Nah, untuk kali ini saya tidak bermaksud untuk menggurui, saya tidak bermaksud untuk mengajari Bapak Ibu sekalian, karena kita dalam posisi sama-sama belajar. Nah, saya akan sedikit bercerita tentang siapa saya, ya, bagaimana saya bisa mengenal bisnis ini dan seperti apa hasil-hasilnya. Nah, itu mempersingkat waktu, saya share screen-nya. Ini kita lihat sama-sama bagaimana di awal saya mengenal bisnis ini. Jadi, Bapak Ibu, nah ini latar belakang saya. Saya kebetulan lahir dari keluarga pedagang, pedagang pasar tepatnya. Nah, yang menarik jadi seorang pedagang pasar itu gini. Kalau kita bicara duit untuk ukuran anak-anak itu menarik. Karena kenapa? Kalau mau ambil uang gampang, tidak perlu minta. Tinggal jaga toko beberapa jam pasti sudah dapat duit, Bapak Ibu. Itulah enaknya jadi anak pedagang. Nah, tapi kekurangan jadi anak pedagang apa? Kita tidak memiliki waktu yang cukup untuk bermain. Karena kenapa? Saya sering bilang anak pedagang itu dieksploitasi, Bapak Ibu ya. Kenapa dieksploitasi? Ya karena kita yang penting sudah bisa mengenal yang namanya menjual, sudah bisa mengenal yang namanya menjual dan beli, sudah bisa kenal mata uang 1.000, uang 2.000, itu sudah mulai diajarkan untuk bagaimana jadi seorang pedagang. Nah itu Bapak Ibu. Nah sayangnya Bapak Ibu, kedua orang tua saya sudah almarhum, sudah almarhumah. Ayah saya almarhum tahun 96 ketika saya masih menginjak usia SD, SMP, waktu itu Bapak Ibu masih SMA. Kalau ibu saya sendiri almarhumah tahun 2015, sekitar 5 tahun yang lalu Bapak Ibu. Nah, ini keluarga saya. Nah, kemudian ini latar belakang pendidikan saya. Jadi, ini saya ada beberapa SD, ada beberapa SMP-nya alhamdulillah 1, SMA-nya ada beberapa, ada 2. SD-nya sebenarnya yang terdaftar itu ada 6, cuman yang resmi itu 4. Nah, ada 2 yang membuat saya pindah-pindah SD. Kenapa? Yang pertama karena ikut orang tua, namanya orang tua saya pedagang, di mana ada uang,
Jadi orang tua saya penciumannya bagus, Bapak Ibu. Jadi kalau misalkan di situ ada bau-bau dolar, dia mau langsung pindah ke situ. Nah kalau beliau pindah, saya sebagai anak otomatis pindah juga. Nah cuman ada juga yang kurang bagus saya ikut pindahnya. Kalau orang tua saya tidak pindah tempat jualan, tidak pindah dagang, saya berkelahi. Nah akhirnya saya pindah sekolah. Jadi itulah alasannya beberapa saya bisa pindah beberapa sekolah SD, Bapak Ibu. SMP-nya alhamdulillah cukup bagus ya, karena hanya satu sekolah. SMA ini yang menarik, saya dipaksa hijrah ke dari Timur Leste ke Makassar, itu karena satu, berkelahi juga Bapak Ibu. Berkahnya saya bisa kembali ke Makassar, buruknya karena saya pindah karena berkelahi Bapak Ibu ya. Tapi ini jangan dicontoh, saya sampaikan bahwa itulah latar belakang saya. Dan saya mengenal bisnis Tiansi sendiri Bapak Ibu di SMA saat masih kuliah. Sebenarnya kenal bisnis ini masih maba, semester 3, semester 4. Namun akhirnya baru memutuskan menjalankan bisnis Tiansi setelah menjelang menyusun tugas akhir Bapak Ibu. Yang menakan bisnis ini ke saya terhadap teman kuliah. Kalau misalkan saya cerita panjang, akan sangat panjang ceritanya, tapi kalau singkatnya adalah, saya waktu itu lagi sakit tipes, kemudian dikenalkan bisnis ini, dan diajak ke sebuah pertemuan, dan kebetulan waktu itu, kalau malam hari kali ini ya, kita pertemuannya online, dulu pertemuannya offline. Nah itu diajak, dan akhirnya saya memutuskan untuk bergabung di bisnis ini. Nah, saya juga pernah bekerja di dua perusahaan, PT Adijaya, saya bekerja setengah hari saja, pagi masuk kerja, siangnya saya mengundurkan diri, karena kenapa? Saya tidak mau diatur. Nah, menariknya di bisnis ini kita tidak diatur, Bapak Ibu. Itulah kenapa saya bisa bertahan selama ini di bisnisnya, karena ini. Kita bisa mengatur diri kita sendiri. Saya juga pernah kerja di konsultan perbankan, mitra konsultan utama, itu bekerja sekitar 7 bulan, setelah saya memiliki income yang cukup menarik di bisnis ini, sudah 2 kali lipat, 3 kali lipat dari income saya di kantor, saya memutuskan untuk pecat atasan saya, Bapak Ibu. Oke, nah kalau kita bicara hasil di bisnis ini yang pertama, alhamdulillah saya bisa menikah. Kalau kita orang Bugis Makassar, tuang penanya, alhamdulillah saya bisa menikah betul-betul 100% dari bonus Tiansi. Kemudian ada perjalanan gratis ke luar negeri, ke Malaysia, kemudian ada ke Cina, kemudian ada umroh Bapak Ibu, ya ini saya kasih ke istri. Kemudian ada perjalanan gratis ke Spanyol, ya. Saya cerita ini, saya mau sampaikan bahwa kalau saya bisa, Anda pun juga insya Allah bisa mengalami perjalanan-perjalanan gratis seperti ini. Kemudian ke Australia, kemudian Korea Selatan, ke Turki, kemudian Singapura, Malaysia. Ini alhamdulillah saya bisa bawa anak saya, istri saya, Bapak Ibu. Kemudian melalui bisnis ini juga ya saya bisa beli mobil. Ini yang menarik Bapak Ibu, saya keluarga pedagang. Saya waktu itu di saat ibu saya ke Makassar, saya jemput beliau pakai mobil ini. Nah, beliau bilang begini, "Nak, mobilnya siapa nih kau pinjam?" Saya bilang, "Ini mobil saya, Mak. Ini STNK-nya," gitu ya. Dia bilang, "Nak, kalau ini mobilnya orang kau pinjam, kau jujur saja. Jangan kau menghibur-hibur mama," gitu loh. Saking tidak percaya saya bisa beli mobil dari bisnis ini, Bapak Ibu. Karena kenapa? Memang keluarga kami, ya alhamdulillah secara keuangan bagus, tapi untuk bisa beli mobil. Kalau beliau bilang ini mobil apa ya? Mubasir, karena kenapa tidak menghasilkan uang, katanya mental pedagang, Bapak Ibu ya. Nah, kemudian alhamdulillah dari bisnis ini juga saya bisa dapat cash reward 20.000 US dollar tahun 2018. Nah, ini transfer langsung Bapak Ibu ke rekening. Jadi sampai hari ini Tiansi hanya bilang, "Halo Pak Suwardi, cash rewardnya kami sudah transfer ke rekening BCA Pak Suwardi. Selamat Pak ya." Dan sampai detik ini Tiansi tidak pernah tanya uang ini saya gunakan untuk apa. Itulah menariknya di bisnis ini, karena reward yang kita dapatkan berarti betul-betul cash, dan Tiansi tidak mau tahu, tidak pernah tanyakan uang itu digunakan untuk apa, Bapak Ibu. Nah, yang menarik lagi di bisnis ini yang saya bisa nikmati adalah kebebasan waktu. Alhamdulillah ya, ini saya betul-betul bisa menikmati kebebasan waktu bermain bersama anak, Bapak Ibu, banyak hal yang saya bisa lakukan. Nah, apa yang saya ingin sampaikan Bapak Ibu, dari poin-poin yang saya ingin perlihatkan tadi, mulai dari alasan latar belakang saya, kemudian apa yang saya dapatkan di bisnis ini, kunci dari bisnis ini adalah Anda bisa menemukan alasan Anda kenapa Anda ingin berjuang, ya, kenapa Anda ingin menjalankan bisnis ini, ya. Kalau misalkan saya sendiri, ya, bisnis ini tidak mudah, tapi tidak sesulit yang Anda bayangkan, tidak sesulit dibandingkan orang-orang yang di luar sana, Bapak Ibu, ya. Tapi kuncinya adalah Anda harus memiliki alasan kenapa Anda ingin berjuang. Mungkin karena istri Anda, mungkin karena Anda ingin membahagiakan ibu Anda dan sebagainya, atau mungkin ingin menghajikan orang tua Anda. Nah,
ada dua hal yang membuat orang bisa sukses. Yang pertama adalah memiliki alasan untuk melakukan, yang kedua adalah melakukan apa yang dilakukan Bapak Ibu. Anda tinggal lakukan, just do it ya. Seperti batu permata Bapak Ibu ya, batu permata atau mungkin saya bisa bahasakan kayak patung. Patung itu ada banyak prosesnya ya, dipahat dan sebagainya. Sama halnya kalau Anda ingin sukses di bisnis ini, Anda ikut setiap prosesnya. Kalau Anda sudah menemukan alasan Anda tinggal ikuti prosesnya, Anda ikuti fase-fasenya, insya Allah Anda pun akan bisa berhasil Bapak Ibu. Ya. Nah kemudian saat Anda sudah menemukan impian Anda, sudah menemukan alasan Anda, yang paling penting adalah Anda harus menemukan kendaraan yang tepat untuk berhasil di bisnis ini. Nah, kalau saya sendiri, kenapa saya sangat serius dan sampai hari ini sangat yakin dengan bisnisnya, karena saya memiliki role model Bapak Ibu. Inilah orang-orang yang ada di belakang saya, yang saya tahu betul bagaimana mereka di awal dan bagaimana kehidupan mereka saat ini Bapak Ibu. Dan begitu pula dengan orang yang mengundang Anda pada hari ini Bapak Ibu. Mungkin mereka belum bisa jadi role model Anda, tapi coba Anda tanya ke mereka. Saya yakin dan percaya, saat Anda tanya siapa-siapa orang-orang di belakang mereka, saya yakin dan percaya mereka adalah orang-orang yang tepat yang Anda bisa jadikan sebagai role model untuk berhasil di bisnis ini Bapak Ibu. Nah kemudian setiap orang ada masanya Bapak Ibu, setiap masa ada orangnya ya. Yang paling penting kita perhatikan adalah Anda jangan mau di-compare, Anda jangan mau dibanding-banding. Saya sudah tua, saya sudah masih muda ya. Saya sudah susah kan, saya tidak punya latar belakang pendidikan yang cukup. Saya tidak ngerti jualan. Itu tidak penting Bapak Ibu. Yang paling penting adalah Anda memiliki kemauan, Anda memiliki keyakinan bahwa tidak peduli Anda hari ini seperti apa, yang paling penting adalah siapa Anda nantinya Bapak Ibu. Ya, ciptakan masa Anda. Itu yang paling penting, ciptakan masa Anda. Nah, yang terakhir, karena waktu yang sangat terbatas Bapak Ibu, yang saya ingin sampaikan adalah ada orang yang paling sulit adalah orang yang tidak pernah menyerah Bapak Ibu. Ya, saya tidak katakan bahwa bisnis ini gampang. Sekali lagi saya tekankan, bisnis ini butuh proses. Ya, Anda akan menghadapi yang namanya masalah. Tapi yang paling penting adalah masalah tidak akan pernah jadi masalah kalau tidak pernah masalahkan Bapak Ibu. Masalah besar tidak akan pernah besar kalau tidak besar-besarkan Bapak Ibu. Satu pesan terakhir saya adalah saat Anda jatuh, Anda bangkit lagi Bapak Ibu. Anda jatuh, Anda bangkit satu kali lagi Bapak Ibu. Anda jatuh, Anda bangkit lagi satu kali Bapak Ibu. Anda jatuh, Anda bangkit lagi sekali lagi Bapak Ibu. Anda jatuh, Anda bangkit lagi Bapak Ibu. Sampai kapan? Sampai Allah melihat bahwa Anda sudah pantas dan Anda sudah sukses di bisnis ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke MC.